Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Agia Ratna Dewi, 2. Anggun Novita, 3. Satria Yuda Pradansa, dan yang keempat Wahyu Krisna Mukti akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang pertempuran Ambarawa. Ambarawa sudah menjadi kota militer untuk pemerintah Hindia Belanda sejak zaman kolonial. Di sana didirikan Benteng William I yang juga disebut sebagai Benteng Pendem. Berlokasi tidak jauh dari Museum Kereta Api Ambarawa yang dulu merupakan sebuah stasiun kereta. Di Ambarawa terdapat kamp khusus perempuan dan anak-anak Belanda pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Ambarawa sebagai kota yang memiliki kamp tawanan perang sudah pasti akan didatangi oleh pasukan sekutu. Setelah kekalahan Jepang, nama Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Internees atau RAPWI untuk merehabilitasi tawanan perang dan internir. Namun ternyata tidak hanya tim rehabilitasi yang datang pada 19 Oktober 1945. Turut serta dalam rombongan itu adalah tentara sekutu dipimpin Brigadir Battle, Komandan Satuan Artileri Divisi 23 Militer Inggris. Pasukan itu adalah sebuah brigade campuran dari satuan-satuan infanteri yang dinamakan Cross Brigade, dan mereka mendapatkan izin oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengurus tawanan perang di penjara Magelang serta Ambarawa. Pasukan-pasukan tersebut tidak hanya beroperasi di Ambarawa, namun juga ikut masuk ke selatan Ambarawa dan Magelang. Peristiwa pertempuran Ambarawa atau Palagan Ambarawa adalah peristiwa perlawanan yang dilakukan rakyat kepada sekutu yang berada di Ambarawa, Semarang bagian selatan, Jawa Tengah. Latar belakang pertempuran Ambarawa bermula dari orang-orang Indonesia yang menyambut baik kedatangan sekutu, terutama oleh pemerintah Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Mr. Wongsonegoro. Akan tetapi, diketahui kemudian bahwa NICA atau Netherlands Indies Civil Administration ikut mendompleng sekutu dan menjadi penyebab pertempuran Ambarawa. Dari situ, bangsa Indonesia mengetahui bahwa NICA berniat kembali merebut kekuasaan, dan di situasi memburuk ketika para mantan anggota KNIL yang menjadi tahanan kembali dipersenjatai oleh NICA. Belanda merasa masih mempunyai hak berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Belanda yang dilakukan sebelum perjanjian yang disebut Civil Affairs Agreement pada 24 Agustus 1945 yang mengatur mengenai pemindahan kekuasaan di Indonesia dari British Military Administration kepada NICA. Insiden yang terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945 dipicu oleh tentara yang tiba di Magelang. Walaupun mereka berdalih akan mengevakuasi tahanan perang, namun mereka justru menduduki Magelang. Terjadi pertempuran antara pasukan TKR, Resimen Magelang, pimpinan Letkom M. Sarbini, dan sekutu. Karena sekutu mencoba melucuti senjata TKR, pertikaian tersebut mereda setelah diadakan perundingan antara IR Soekarno dan Brigjen Battle di Magelang pada 2 November 1945 untuk membahas mengenai gencatan senjata dan menyepakati penyelesaian pertikaian pada peristiwa Ambarawa. Isi dari perjanjian tersebut adalah 1. Sekutu akan tetap menempatkan pasukan di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi para tahanan yang ditawan oleh Jepang. 2. Gencatan senjata dilakukan segera. 3. Jumlah pasukan sekutu dibatasi sesuai dengan tugas masing-masing.
4. Sekutu tidak mengakui aktivitas Nica dan organisasi di bawahnya. 5. Nica dilarang melakukan kegiatan apapun. 6. Jalan Raya Ambarawa dibuka untuk menjadi jalur lintas Indonesia dan Sekutu. 7. Dibentuk Badan Penghubung Semarang-Ambarawa dan Magelang untuk mengatasi kesulitan yang mungkin ada. Pertempuran kembali terjadi pada 20 November 1945 antara TKR dipimpin Mayor Sumarto, rakyat dan pihak tentara Inggris karena perjanjian yang tidak disepakati. Perjanjian tersebut justru dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Sekutu dan mendatangkan bala bantuan. Berita adanya agresi militer di Surabaya pada 10 November dan insiden tembak-menembak yang menewaskan 3 perwira Inggris di Jawa Tengah membuat Brigadir Battle menyalahkan Republik Indonesia dan memerintahkan penangkapan Gubernur Wongsonegoro pada 18 Oktober 1945. Tanggal 20 November 1945 terjadi pertempuran di Ambarawa antara TKR pimpinan Mayor Sumarto dan tentara Sekutu. Pasukan Sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa pada tanggal 21 November dengan perlindungan pesawat tempur untuk memperkuat pertahanan di Ambarawa. Pertempuran pecah di dalam kota dan pasukan Sekutu menghubung kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan pemuda dari Bolali, Salatiga, dan Kajura bertahan di kuburan Belanda dan membentuk garis pertempuran di sepanjang rel kereta yang membelah Ambarawa. Kemudian dari arah Magelang datang pasukan TKR Divisi 5 Purwokerto dipimpin Imam Androngi yang melakukan serangan fajar pada 21 November 1945. Tujuan serangan fajar tersebut adalah untuk memukul mundur pasukan Inggris yang ada di Desa Pingit. Mereka berhasil menduduki Desa Pingit dan merebut desa-desa di sekitarnya. Kemudian meneruskan mengejar Sekutu dan mendapatkan tambahan 3 batalion dari Yogyakarta, yaitu Batalion Sugeng 10 dipimpin Mayor Soeharto dan Batalion 8 dipimpin Mayor Sujono. Sekutu kemudian tergabung dan mencoba menerobos kebungan dengan menggunakan tank dari arah belakang. Pasukan TKR kemudian mundur dari Bedono untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Tanggal 21 November 1945, Sekutu diam-diam mundur ke Ambarawa dan dikejar oleh Resimen Kedut Tengah yang dipimpin oleh Kolonel M. Sarbini. Kemudian tertahan di Desa Jambu karena kembali dihadang oleh pasukan Angkatan Muda dipimpin Oni Sartovirharjo yang diperkuat oleh tambahan pasukan gabungan Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Di Ngipik Batalion 1 Surjosoepomo kembali menghadang Sekutu. Para komandan pasukan kemudian melakukan rapat koordinasi dengan pemimpin Kolonel Holland Iskandar yang menghasilkan pembentukan komando yang bernama Markas Pimpinan Pertempuran di Kota Magelang. Ambarawa kemudian dibagi menjadi 4 sektor, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Kekuatan pasukan tempur akan disiagakan secara bergantian. Sekutu kemudian mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa, dan pasukan yang berada di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan desa tersebut, tetapi sang Letkol tewas dan usaha pembebasan tersebut setelah gugurnya Letkol Isdiman pada 26 November 1945. Kolonel Sudirman langsung turun lapangan dan memimpin strategi pertempuran pada peristiwa Ambarawa. Kehadiran Kolonel Sudirman di lapangan memberikan semangat baru pada pasukan-pasukan Republik Indonesia. Puncak pertempuran Ambarawa. Peristiwa Ambarawa berlangsung dari tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Sekutu pada akhirnya terdesak dan terusir dari Banyu Biru pada tanggal 5 Desember 1945. Kolonel Sudirman yang mempelajari situasi medan pertempuran kemudian mengumpulkan semua komandan sektor pada tanggal 11 Desember 1945. Dalam pertempuran itu,
Sekutu sudah terdesak dan perlu dilakukan serangan terakhir dengan berbagai rencana. Rencana yang telah disusun pada saat itu adalah serangan akan dilakukan secara serentak dan mendadak dari semua sektor. Setiap komandan sektor akan memimpin pelaksanaan serangan. Pasukan Badan Perjuangan atau yang biasa dikenal dengan Laskar akan menjadi tenaga cadangan. Waktu serangan akan dilakukan pada 12 Desember 1945 pukul setengah 5 pagi. Nah, pada tanggal 12 Desember dini hari, dalam peristiwa Ambarawa tersebut, pasukan TKR mulai bergerak menuju pos masing-masing dan berhasil mengepung pasukan musuh di dalam kota dalam waktu setengah jam. Benteng Willem yang terletak di tengah kota Ambarawa diperkirakan menjadi tempat pertahanan sekutu yang terkuat. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa berhasil dikuasai oleh pasukan TKR. Kolonel Sudirman segera memerintahkan pasukan untuk menggunakan taktik supit urang, yaitu berupa taktik pengepungan ganda di kedua sisi yang akan benar-benar mengepung musuh. Tujuan pengepungan ini adalah untuk memutus komunikasi dan pasokan dari musuh pusat. Peristiwa Ambarawa terjadi selama 4 hari 4 malam ketika TKR mengepung musuh pada kurun waktu tersebut. Pada tanggal 14 Desember 1945, pasukan sekutu mulai mundur karena terus disudutkan oleh pasukan Indonesia, sehingga persediaan logistik dan amunisi mereka mulai menipis. Pada tanggal 15 Desember 1945, pukul 17.30, dampak pertempuran Ambarawa ini mulai dirasakan oleh sekutu, yang benar-benar menyerah ketika Indonesia berhasil merebut Ambarawa dari pasukan sekutu dan menumpas mereka hingga mundur ke Semarang. Sekian materi mengenai pertempuran Ambarawa yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.